Tapi kami mohon juga pada pemerintahan yang ada di pusat ataupun di daerah untuk memperhatikan nasib kami yang sangat ketergantungan dengan dibukanya objek wisata, khususnya objek wisata Cibulan dan objek wisata se-Kabupaten Kuningan. Kami ini membawa isi perut. Kalau ada kesulitan yang lainnya, misalnya dalam menunaikan kewajiban kita di sektor keuangan, di sektor itu kudu bayar kreditan, ayolah Pak kita nembikan. Covid, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian percayakan kami juga tidak berdiam diri. Kami terus melakukan langkah-langkah strategis. Koordinasi Dinas Pariwisata boleh. Keterbatasan undangannya. Dan juga selamat datang kepada semuanya dari media dan juga dari teman-teman Polres dan juga dari Polsek dan dari. Kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, acara hari ini ya, hari Jumat, lokasi di Jamjampul dengan wisata Kuningan yang intinya ingin acara silaturahmi dengan Bapak dan juga dengan yang lainnya ya, acara silaturahmi sambil berbincang-bincang dengan kondisi saat pandemi seperti ini. Jadi intinya kita ingin dalam kebetulan kita para pelaku paguyuban wisata Kuningan yang kebetulan diketuai sama Bapak Jainal Abidin ya, sudah terbentuk kemarin di lokasi di Kuningan kota ya, dan kebetulan intinya pada paguyuban tersebut ingin berbincang-bincang silaturahmi dengan pemangku kebijakan Kuningan untuk menanyakan kepastian atau bagaimana nasib para pelaku usaha wisata dan yang lainnya, khususnya para pelaku usaha wisata ya. Sudah sekian lama kita menunggu panjangan terus dan perpanjangan lagi. Jadi intinya kita ingin menanyakan kepastiannya kepada Bapak. Mohon barangkali Bapak bisa dan yang lainnya bisa memberikan pencerahan kepada kita terkait nasib para pelaku wisata khususnya daerah Kabupaten Kuningan Pak. Karena jujur saja dari penjelasan Bapak mudah-mudahan bisa memberikan rasa yang ada bagaimana itu yang tidak bisa kita tanyakan ya secara langsung. Makanya dengan kehadiran Bapak Bupati dan yang lainnya mudah-mudahan bisa memaklumi atau bisa menjelaskan ya. Itu saja saya sebagai pembuka Pak ya, dari pembuka. Yang lainnya barangkali nanti saya serahkan kepada yang terkait. Terima kasih kepada Bapak selaku pengusaha dari Jamjampul. Sekaligus saya ucapkan terima kasih atas izinnya tempat ini untuk dijadikan pertemuan silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji adalah kita panjatkan rasa syukur ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, nama siapa lafiat. Salawat dan salam selalu tercurah limpah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, terhingga kepada kita dan seluruh umatnya yang senantiasa setia dan kepada ajaran dan tuntunannya. Kuningan yang alhamdulillah sudah terbentuk, Pak Abidin sebagai ketua dan seluruh jajaran pengurus yang saya hormati. Kesempatan berbahagia ini saya juga didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Pendidikan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, baca laptop jadi politisasi ini. Ada Pak Tatang, yang saya hormati teman-teman pers, mulai dipelintir, ya. Saya hormati para kabit, Ibu Kabit, ya. Juga saya didampingi oleh kepala sekretaris serta Bapak Ibu sekalian, PP mungkin hadir dari Polsek. Ya, satu terima kasih atas pertemuan ini bisa terselenggara dengan baik, dengan penuh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dalam rangka memikirkan sesuatu persoalan yang hari ini menimpa kita semua. Pertama, persoalannya adalah, jadi kalau persoalan atau biang kerok COVID-19, Pak Yudi. Dalam COVID-19 yang sudah berlangsung hampir menjelang 1,5 tahun atau 18 bulan. Saya masih teringat tanggal 4 Maret kita memulai berbicara tentang COVID-19 dengan analisa-analisa, penanganan, antisipasi dan lain sebagainya. Hingga hari ini kita masih bergelut dengan COVID-19 dengan berbagai masalah, dampak sosial, dampak ekonomi, dampak kemasyarakatan dan lain sebagainya. Termasuk hari ini saya memahami sebagai para pelaku usaha di bidang pariwisata, para pelaku usaha di bidang yang lainnya, ya, yang ada kaitannya dengan pariwisata, hiburan dan lain sebagainya. Itu semuanya sudah mayoritas hampir terselas. Hingga saat ini sudah ditetapkan melalui surat keputusan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 27 yang di dalamnya terkait pengenaan PPKM level, ya kebetulan ada level 2, level 3 dan level 4. Ya, Kuningan saat ini masuk dalam level 4, kemarin level 3. Saya tidak bisa menyadari bahwa tidak usah saling mengkoreksi, tapi untuk menjadi introspeksi bagi kita semua, karena konsekuensi dari ini semua mengandung akibat yang tidak sedikit. Kalau level 2 bagaimana, level 3 bagaimana, level 4 ya, baik dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, melalui BNPB, melalui Satgas Covid pusat, ya, sepertinya mereka punya analisa masing-masing. Kalau kita konfirmasi ke provinsi melalui Vikobar, kita kategorinya level 3. Tapi bagi saya, daripada mempersoalkan itu ketiga, ya, tahap ketiga sudah 3 kali ya, berarti yang nanti akan berlaku sampai sampai tanggal 9 ya. Kalau hari ini tanggal berapa? 6 ya? Ya mudah-mudahan aja lah kita sambil menunggu, bersabar, tentu dengan berikhtiar. Dan percuma Pak, gitu. Tapi saya menghargai betul kalau kemudahan bapak-bapak sebagai para pelaku. Bicara dampak, di mana di dalam penerapan dari mulai PSBB sampai PPKM itu pemerintah pusat lebih mengutamakan tertinggi adalah keselamatan manusia. Namun tidak menyampingkan bagaimana untuk penanganan yang lainnya, termasuk dengan sistem levelisasi ini tentu yang akhirnya akan dikembalikan kepada kebijakan masing-masing daerah. Dan di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 27 ini itu
baru pertama kali kita disebutkan spesifikasi secara jelas daerah kabupaten kotanya, Pak. Kalau kemarin dalam instruksi Mendagri nomor sebelumnya kita hanya dikategorikan ini Jawa Bali, kalau sekarang disebutkan. Maka dengan kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu situasi kondisi per hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa memberikan pengetahuan kepada kita terkait langkah-langkah strategis apa yang sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan beberapa penanganan COVID-19 dengan semua dampak-dampaknya, akibat-akibatnya. Maka silakan Indra jelaskan per hari ini ya, dengan level 4 ini langkah-langkah strategis apa yang seharusnya kita lakukan. Namun saya informasikan begitu kalian masuk level 4, kalau berbicara zona oranye ya, tapi saya tidak bisa memilih. Sebagai aparat di tingkat kabupaten saya akan tunduk taat kepada provinsi dan pusat. Jadi apa yang saya tindak lanjuti oleh surat edaran Bupati nomor 443.1/1835 HUK PPKM level 4 itulah yang saat ini harus kita taati bersama untuk sementara waktu, mudah-mudahan sampai tanggal 9. Dengan pentaatan ini mudah-mudahan setelah tanggal 9 dengan perkembangan situasi yang terjadi saat ini, pertama ada kemajuan terkait dengan kita bisa meminimalisasi sebaran COVID-19. Yang kedua, kita bisa menekan bisa memaksimalkan angka kesembuhan. Ketiga, kita bisa menekan angka kematian. Walaupun urusan meninggal itu urusan yang di atas, dan terbukti bed occupancy rate atau bor di setiap rumah sakit maupun di pusat-pusat pengendalian terpadu isolasi semuanya menurun hingga 50%. Artinya kondisi ini sudah jauh semakin baik. Nanti Pak Indra sebagai Ketua Sekretariat atau Kepala Sekretariat Satgas Penanganan COVID-19 Kuningan akan menjelaskan. Boleh juga dibandingkan dengan di bulan kemarin. Kalau per hari ini tanggal 6 Agustus dengan tadi yang saya sampaikan, termasuk dengan angka kematian yang sudah terjadi itu jauh berbeda. Misalnya di bulan Juli yang lagi tinggi-tingginya dampak pandemi 19 terutama di masalah kesehatan, Kuningan masuk kategori kabupaten yang tertinggi angka sebarannya tertinggi, lalu angka kesembuhannya terendah, 3 besar di hadapan, walaupun angka kematiannya dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain terendah. Tapi saya ingat, saya informasikan angka kematian di Kabupaten Kuningan per bulan Juli selama 1 bulan nembus di angka 317 saudara kita yang meninggal karena COVID. 337 nambah dari banyak. Nah itu Pak, per bulan Juli. Walaupun sekali lagi di level di wilayah Jawa Barat kita terendah, tapi itu pun sesuatu hal yang tidak kita harapkan. Satu orang pun sangat berharga, jiwa manusia Bapak. Kalau saya tanya kepada teman-teman sejawat, bupati, wali kota di daerah yang lain, itu sampai yang menembus 1.200 Pak. Namun dari semua ini kita berusaha mengejar, sehingga pada saat itu dengan segala permohonan maaf, penerapan PPKM level 3 di Kuningan saya lebih ketatan lagi, sehingga dari mulai pukul 2 siang semua masyarakat untuk bisa dirumahkan semua, termasuk untuk sektor-sektor yang lainnya. Dengan berakhir semakin baik kita buka dikit-dikit, dengan satu harapan yang sekarang kita berbalik.
angka sebaran terendah, ada itu di Victoria. Angka kesembuhan tertinggi, masih di level 3 besar terbaik. Angka kematian insya Allah Pak, per hari ini nanti Pak Ida akan menjelaskan. Dari tanggal 1 sampai hari ini berapa? Tapi kan 28 orang Pak. Sampai hari ini, bahkan tadi ada salah satu teman saya meninggal, Pak Aulia Cidahu, meninggal tadi jam 10. Nah itu Pak yang terjadi. Di mana bulan ini baru tanggal 6. Strategis yang sudah, yang sedang dan akan kita laksanakan, langsung saja barangkali kami akan melakukan langkah-langkah yang cukup strategis. Pertama, saya menyadari kesusahan bapak-bapak dengan seluruh jajaran termasuk karyawan. Kita akan membagikan di mana salah satu yang akan kita bantu, walaupun jangan melihat dari besar dan kecilnya bantuan, untuk sektor-sektor para pelaku ekonomi termasuk pariwisata di dalamnya. Hampir 1.792 yang terdaftar dan terdata. Kalau masih ada yang belum terdata, mari Pak, nggak apa-apa, kita masih membuka. Ya, kalau pada saatnya nanti ini bisa digulirkan, mudah-mudahan besok maksimal minggu, ya sisanya nanti. Sisanya apa Pak? Kalau masih ada yang terbagi di lingkungan yang belum terbagi di lingkungan bapak-bapak, nanti silakan dikoordinasikan dengan baik. Insya Allah kami akan penuhi semua. Yang kedua, kami pun melalui Kementerian Dinas Provinsi Jawa Barat juga membantu berupa bantuan tunai sebesar Rp200.000 yang langsung akan masuk ke rekening yang kita buatkan berupa tabungan atau apa, dan tidak ada uang simpanan lebih awal. Ya, jadi saldonya 0. Mudah-mudahan bukan saja menerima bantuan 200, tapi dari ini bisa dijadikan kita gemar menabung Pak. Ya, itu sebanyak 2.255 calon penerima sudah dibuat, dan semuanya mungkin sudah terinformasikan ke bapak-bapak. Selanjutnya, untuk mengantisipasi langkah-langkah ke depan, sepertinya saya menangkap kebijakan dari pemerintah pusat hanya dengan, kalau dulu dengan swab, dengan pertama teh dengan rapid antigen dan lain sebagainya. Sekarang sepertinya kita hampir sepakat, bahkan di seluruh dunia, dengan vaksinasi, dengan orang yang sudah menerima vaksin sampai 2 tahap. Itulah kesepakatan kita, sehingga orang itu atau yang bersangkutan bukan dianggap aman, tapi dianggap daya tahan tubuhnya untuk terhindar dari COVID-19 itu yang bisa meneguhkan hati kita. Sehingga kami pun merencanakan untuk melaksanakan pekan vaksinasi kepada para pelaku usaha ekonomi. Maka dari itu saya mohon bantuan dari bapak-bapak sekalian, semua aparatur karyawan yang ada di lingkungan bapak-bapak, di tempat bapak-bapak, jam-jam pul, semuanya harus sudah divaksin. Paling tidak tahap 1 selesai semua. Sehingga kalau sudah seperti itu, apabila ke depan ada kebijakan kita membuka kembali, paling tidak kita tidak dijadikan, tidak ragu, takut tertular, atau bagian daripada yang menularkan. Karena kita dianggap cukup aman. Nah, dengan vaksin ini mangga, silakan kita data. Satu saat kita akan tentukan, misalnya tidak di setiap tempat, karena kami pun harus membentuk tim vaksinator yang mulai besok pun kami akan menyisir desa-desa Pak. Jadi bersamaan dengan masyarakatnya juga tervaksin, para pelaku ekonomi usahanya juga tervaksin, insya Allah kita berani menentukan langkah-langkah berikutnya dengan pertimbangan-pertimbangan yang tadi. Jadi kita bergerak di masyarakat, kepada pelaku usaha ekonomi pariwisata pun kita bergerak, sehingga yakinkan kepada jajaran aparatur yang bapak-bapak atau karyawan yang bapak-bapak miliki untuk tidak menolak vaksin, Jadi jangan ada keraguan.
Mangga bapak-bapak semua, kapan hanya kita misalnya untuk wilayah utara. Wilayah utara dibagi, di mana paling ujung Kaduela. Besok Kaduela Pak, ada vaksinasi tuh. Mudah-mudahan semua pelaku usaha wisata divaksin kabeh Pak Kumu. Ya, sehingga nanti paling tidak Cicerem selesai, Telaga Remis beres. Nanti sisanya kita tempatkan misalnya di JNJ. JNJ harus bisa mengcover wilayah utara semua. Datang, tentukan harinya Pak Kiki. Untuk wilayah barat Pak Midin tentukan di mana. Untuk wilayah timur tentukan di mana. Wilayah selatan tentukan di mana. Nanti kita akan kirim tim vaksinatornya, dan kami tidak membatasi. Tidak membatasi. Kami paling sedia 500-500 vaksin, tapi biasanya kalau kurang bisa kami dropping lagi. Kebetulan per hari ini saya memiliki 25.000 vaksin sudah ada, dan besok akan kita gerbek desa Pak. Gerbek desa, tapi sampai gerbek desa kita akan gerbek para pelaku usaha pariwisata dengan vaksin. Nah, jadi langkah yang dulu sudahlah dulu, alhamdulillah. Tapi sekarang menghadapi situasi kondisi yang memang sempat tidak menentu, langkah-langkah strategis kami padukan antara pemerintah pusat, provinsi, dan langkah-langkah yang akan kita tentukan. Di antaranya pembagian sembako, lalu penyaluran uang tunai dari provinsi, dan program vaksinasi. Saya berharap tanggal 9 hari Senin semuanya sudah berubah menuju lebih baik lagi, sehingga Kuningan yang hari ini walaupun zona cukup aman orange, tapi kalau masuk level 4 sebetulnya pengetatan ini harusnya sudah kita lakukan, tapi saya enggak. Levelnya level 4, tapi penerapannya level 3 kan Pak. Mudah-mudahan besok kembali ke level 3, penerapannya bisa sedikit longgar, alasannya sudah tervaksin. Alasannya ya kita patuh taat kepada protokol kesehatan. Nah, itulah barangkali yang bisa saya sampaikan terkait situasi kondisi hari ini. Mohon punten Bapak-bapak. Hari ini saya ada Pak aspirasi audiensi dari para pihak. Yang belum saya sentuh itu adalah akibat sosial di masyarakat Pak. Itu nanti mungkin terakhir sekaligus berakhirnya COVID, kita akan recovery untuk pemulihan, untuk memulihkan kembali sosial kehidupan di masyarakat. Kalau bicara sosial, kita harus meyakinkan masyarakat harus percaya diri, tapi tetap waspada. Para pelaku usaha mangga terukur, patut, dan wajar. Nah, dimana sepertinya dengan kelelahan seperti ini kita sangat tertekan dari sisi sosial ekonomi Pak. Mungkin bapak-bapak yang terlalu kaget kalau besok tempat ini dibuka, di mana perkiraan bapak 100% kunjungan, mungkin tinggal 25 maksimal 50%. Karena saya melihat masyarakat juga lulus begini, mesti bukan duitnya. Makanya kemarin saya mengikuti kegiatan vaksinasi di salah satu perusahaan tekstil KHTEK di Bandung, vaksinasi presisi yang dilaksanakan juga oleh jajaran Polri. Kemarin Pak Kapolri juga hadir, di mana di tempat itu, di KHTEK itu ada 55.000 karyawan Pak. Tapi dengan vaksinasi 2 kali, mudah-mudahan sektor industrinya bisa dibuka. Harapannya pengusaha tersebut menyediakan vaksin Pak. Alhamdulillah 700 karyawannya sudah divaksin semua. Jadi saya juga dengar kalau besok perusahaan itu dibuka, itu hal yang sama ingin dilakukan ke sektor-sektor pariwisata. Nah, itulah barangkali saya mohon kerjasamanya, kesabarannya. Tinggal 3 hari ke depan. Sekarang hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Ya, mudah-mudahan asal mulai level 4, kalau level 4 saya tuh bisa malah kaya Pak. Kalau level 3 mungkin saya bisa main mata, masih bisa ayah lah membuka, tapi mungkin diawali dulu 20%, 30%, tingkatan. Tapi saya mohon Bapak Ibu sekalian pada saatnya nanti konsisten dan konsekuen.
Jangan seperti yang sudah 70% hanya tanah 180%. Itulah Pak misalnya. Coba diatur, dibagi. Karena ini berlaku untuk semua, bukan saja pariwisata, termasuk rumah makan. Saya tidak terbayangkan kalau rumah makan dibuka kapasitas 30% ruangan hanya 30 menit. Kalau di dalam rumah makan siap saji mungkin. Kalau yang harus menyediakan dulu kan karek review, pesan, masak, 30 menit gitu Pak. Nah, mudah-mudahan lah ini bisa ditembus oleh kita semua. Saya merasakan sekali bapak-bapak semua sektor menjadi lumpuh Pak. Termasuk kami mengelola pemerintahan pun kan Pak. Pembangunan yang seharusnya sudah merata, sudah berjalan. Di tahun 2020 240 miliar uang kami yang terpangkas yang sudah kita anggarkan. Di tahun ini hampir 124 miliar. Sehingga mohon maaf kalau memang termasuk pembangunan di segala bidang pun menjadi tertangguhkan. Tapi kita selaku insan yang beriman harus menerima kenyataan ini walaupun pahit. Untuk selanjutnya mari kita bangkit kembali bersama ya, dengan bahu-membahu, semua sektor harus hidup kembali. Dan kita optimis, kita optimis. Waktu-waktu ini yang harus kita lakukan ya di tempat-tempat kita ya bebersih, yang rusak diperbaiki, itu yang harus kita lakukan. Sehingga pada saatnya nanti kita akan mempersiapkan diri kita baik fisik dan yang lainnya. Bukan kalau ada kesulitan yang lainnya misalnya dalam menunaikan kewajiban kita di sektor keuangan, di sektor itu, berbayar kreditan, ayolah Pak kita rundingkan. Kami dari pemerintah daerah wajib memfasilitasi, bukan itu. Kami pun siap memfasilitasi. Seperti halnya saya mengeluarkan kebijakan yang terkena dampak ini, khususnya untuk perusahaan daerah, PDAM Pak, misalnya, ulah yang diputuskan, pemutusan sambungan. Dengan PLN pun saya menghimbau, PLN ulah sampai dicabut listriknya, lain memang terdampak COVID. Tapi setelah itu dibuka ruang untuk ya bertahap, secara bertahap untuk diselesaikan. Jadi semua apapun yang bisa kita perankan, insya Allah pemerintah daerah siap memfasilitasi. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Yang terpenting silakan data semua karyawan-karyawan, sehingga langkah-langkah penyerahan atau penerima sembako termasuk penyaluran uang tunai, program vaksinasi bisa berjalan. 3 minggu aja berjalan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa membuka kembali usaha-usaha kita. Demikian, mohon maaf, bukan termasuk ya kafetaria bangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita seizin Pak Bupati yang bernama Pak Hadis, Kepala KKP yang saya hormati, kemudian juga bapak-bapak dari paguyuban dan rekan-rekan pers yang hadir juga pada kesempatan kali ini. Sesuai tadi arahan Pak Bupati, saya hanya mencoba menyampaikan, mungkin menambahkan terkait perkembangan kasus yang alhamdulillah saya hanya membandingkan saja tanggal 6 Agustus dengan tanggal 6 Juli Pak, paling sederhana seperti itu. Secara kumulatif alhamdulillah kita di periode 6 Agustus ini sendiri ada suatu kesenjangan yang cukup signifikan dengan data yang kami terima di bulan Juli, di mana pada bulan Juli angka yang meninggal dalam waktu 6 hari itu di angka 75 orang. Sekarang kita di bulan Agustus alhamdulillah Pak, walaupun ini juga cukup mendapat perhatian dari kita semua, kita di angka 28 orang. Untuk angka kasus di bulan Juli dalam periode 6 hari itu 1.300 lebih. Di bulan Agustus ini baru mencapai 200 orang, 208 orang. Angka pesan salah, tapi kami mencoba berkoordinasi dengan pihak terkait, pertama dengan BNPB selaku Satgas Nasional, kemudian juga dengan Kemendagri melalui dan terakhir kemarin alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk mengemukakan permasalahan ini, tidak mencari siapa yang salah, tetapi kita hanya minta atas indikator apa saja penentuan level zonasi PPKM. Tidak
menilai sesuatu itu kan harus jelas juga, sehingga pada saat betul memang kondisinya kita memang kondisinya mengkhawatirkan, mungkin kita akan terima. Bukan berarti kita tidak terima, tapi setidaknya kami mencoba mengkonfirmasi, bukan protes ya, mohon maaf, tapi mencoba menggali informasi, dan informasi itu kita sampaikan berdasarkan data-data, baik data yang ada dari Pikobar Jawa Barat, data yang ada di internal kita. Malahan mohon izin Pak Bupati, saya kemarin membandingkan dengan Kabupaten Tasik yang katanya level 2. Ternyata dari 5 indikator, kita itu 4 indikator lebih baik, Pak. Jauh, Pak, sangat jauh. Itu level 2 itu otomatis Pak, objek wisata sudah bisa dibuka, sekolah juga sudah bisa dibuka dengan pembatasan. Ketika 2 sektor itu sendiri sudah berjalan, otomatis yang lainnya pun akan menyesuaikan, walaupun dengan penetapan ataupun pengaturan presentasi dan juga mungkin penetapan protokol kesehatan yang lebih ketat lagi. Jadi saya hanya mencoba mengulas itu sedikit, Pak, dan alhamdulillah yang jelas besok biasanya Pak Bupati kita selalu mengadakan Zoom meeting dengan Kemenko Marves, dan pada saat itu biasanya sudah mulai disampaikan kabupaten mana saja yang ada penurunan grade dan kabupaten mana saja yang naik level. Kalau di periode minggu kemarin dari 27 kabupaten kota, 1 level 2, sisanya berbagi. Maksudnya setengah-setengahnya adalah level 4 dan level 3. Yang level 2 itu Kabupaten Tasikmalaya. Dan mohon izin Pak Bupati, kami juga kemarin pada saat kita diharuskan menyampaikan rencana aksi dan juga kanvas terkait dengan pengendalian kegiatan terkait Satgas, kita sampaikan juga selitan tentang data-data yang ada, dan mohon untuk memberikan informasi kepada kami, tidak hanya Kabupaten Kuningan saja, Pak, karena kabupaten yang lain pun sama, banyak yang kebingungan apa sih indikatornya penentuan level ini, dan mudah-mudahan ini tersampaikan kepada baik Kemendagri, Kemenkes ataupun Kemenkomarves dan kementerian-kementerian yang lainnya, sehingga lebih terbuka dan kita bisa sama-sama menerima ketika memang data keadaan yang ada real di lapangan dengan data tertulis ataupun melalui aplikasi apapun yang dilaporkan sesuai gitu kan, pada akhirnya sesuai antara data yang tersampaikan dengan kondisi di lapangan ataupun di wilayahnya masing-masing. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, Pak. Mudah-mudahan saja ada suatu kabar baik, minimalnya kita kembali ke level 3 minimalnya, karena betul saya disampaikan Pak Bupati kemarin, mohon izin juga saya sampaikan, kita di level 4 tapi kondisinya sekarang mungkin lebih baik daripada beberapa waktu yang lalu. Saya hanya mencoba berusaha secara legal formal, tidak mungkin kita membolehkan, Pak, tetapi secara teknis di lapangan kami coba koordinasi dengan para penegak perda, baik Pol PP, tim justisi dan non justisi, kalau bisa minggu ini dikurangi untuk operasinya, seperti itu. Bukan berarti memperbolehkan segala sesuatunya, tapi setidaknya memberikan ruang, Pak, untuk warga masyarakat yang mau beraktivitas ekonomi ataupun sosial masyarakat lainnya bisa ada ruang, sedikit ruang. Dan ketika memang di level 3 pun, Pak, kemarin jujur saja, Pak, kalau berbicara aturan, Pak, di level 3 itu yang warung tertutup itu belum bisa, Pak. Hanya di level 2, Pak, yang terbuka, tapi Pak Bupati menandatangani surat edaran pada saat itu, sudah samakan saja, terbuka tertutup kita buka, dengan catatan tadi sebagaimana disampaikan, dengan waktu 20 menit dan kapasitas 30 menit dengan kapasitas 20%. Jadi sudah cukup banyak pelonggaran-pelonggaran. Saya tahu persis kebingungan Pak Bupati ketika akan menerapkan, maksudnya kebingungan ini yang mungkin melihat masyarakat yang sudah memang ingin segala sesuatunya dibuka, tetapi secara aturan kita juga tidak bisa melanggar itu. Intinya itu saja mungkin, Pak, dan mudah-mudahan saja, Pak, mudah-mudahan minimal kita kembali ke level 2, level 3, dan bersyukur-syukur kalau usulan kami kemarin diperhatikan oleh dari Satgas Nasional, tim ahli judul dari Satgas Nasional, sehingga bisa betul-betul melihat fakta dan data dari sudut dan sektor ataupun dari manapun yang sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Kuningan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, abang jagakan. Pak Toto mau nambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Bupati yang saya hormati, Pak Kalak, Pak Indra,
teman-teman Kabid Kasih yang alhamdulillah full hadir, para pengelola pariwisata, teman-teman pers, ada juga teman-teman dari Polres, dari Polsek. Bersyukur pada Allah siang ini kita bisa bersilaturahmi, dan saya aturkan ucapan selamat nih Pak Abidin mengemban amanat untuk kita terus bersinergi Pak, menata, mengelola bagaimana pariwisata ke depan. Dan alhamdulillah kami Pak Bupati sekalipun sedang dalam kondisi WFH dari sisi aturan, tapi kami tidak bisa WFH. Kabid Kasih hampir tiap hari ada di kantor dan nggak lembur. Terutama dalam minggu ini kami berangkat ke kantor jam 8, pulang itu jam 8 malam untuk ngecek, nyocokin NIK. Walaupun kami sadar bahwa ketika kami informasikan ada yang respon, ada yang setengah respon, ada juga ya menang tamu aja, sehingga ada yang tidak mengajukan. Walaupun ketika sudah rame-rame membuat rekening, akhirnya terus mengalir gitu, terus mengalir pada berdatangan gitu ya. Oleh karena itu mohon maaf kalau ada yang informasinya gini ngadadak. Memang kami rapat dengan para kepala dinas se-Jawa Barat itu hari Kamis Pak. Hari Jumat semua data harus sudah masuk. Dan kita informasikan ke teman-teman Jumat pokoknya harus masuk. Dan kami sudah menyiapkan diri, sehebat apapun kami bekerja, pasti kurang, lemah, kritik itu pasti ada. Jadi kita sepakat para kepala dinas Jawa Barat, kita harus siap. Yang penting negara hadir pada saat para pengelola wisata sedang mengalami masalah. Jadi kekurangan pasti ada Pak Bin, ini pasti ada. Nah hari ini kami sudah ada sembako di kantor 500 Pak Bin. Jadi mangga setelah nanti dengan Pak Bupati kita bagi-bagi dulu. Ini artinya spot mana yang mungkin hari ini bisa tersalurkan, besok tersalurkan, karena setelah hari ini besok juga akan datang. Jadi tenumpuk di kantor. Dan saya mohon bantuan dari teman-teman paguyuban nih. Jadi kami menyiapkan barang, Pak Abidin dan kawan-kawan mangga yang telah terdata memberikan data lengkap. Jadi hikmahnya bagi kami, pariwisata sekarang punya database para pelaku seni, ekrab, gitu, by name, by address. Walaupun masih banyak ya yang belum masuk, karena wadahnya juga nggak ada kemarin. Pada saat saya sedang di lapangan, kemarin sedang di Cibinggir. Nah oleh karena itu, mangga ini setelah selesai ini, mohon izin Pak Abidin nih. Jadi tugas pertama Bapak bersinergi. Yang ada 500 hari ini, mudah-mudahan besok pagi mohon ada yang sudah mulai mengambil datanya nanti di Bukabid Pemasaran dan Bukabid Ekrab. Nanti mana dulu. Jadi Pak Abidin yang nentukan lah, ya objek yang ada hari ini siapa aja yang ada, mangga diambil yang sudah tercatat. Kecuali kalau rekening kan akan masuk nih, akan masuk. Mudah-mudahan sudah fix. Minggu depan sudah clear semua untuk rekening. Kemudian untuk rencana vaksin juga sama, Pak Bupati telah memberikan gambaran tadi untuk wilayah utara, yaitu wilayah utara. Pak Haji Kiki mohon izin untuk siap. Walaupun ada alternatif nanti kalau misalkan banyak dengan Cibulan nanti bisa di split Pak. Kemudian wilayah Pak Bidin mohon diinformasikan wilayah barat mau tempatnya di mana. Kemudian wilayah selatan kita pastikan di Waduk Dharma ya Pak ya. Di Waduk Dharma dengan Puskes juga dekat. Untuk wilayah timur Bagjani awak murid Wadadi ya. Harus siap gitu ya. Sebagai komandan mau mengatakan siap. Ya, karena dia harus siap ya. Nah itu teman-teman sekalian, jadi insya Allah secara maraton ini akan segera kita salurkan. Dan mohon izin kami mungkin tidak akan mengantarkan lokasi ke lokasi, tapi data yang ada nanti Bu Teti, Bu Ani berikan ke Pak Abidin sebagai ketua, beliau yang atur. Misalnya ini udah ada 500 paket, objek mana dulu yang besok pagi ngambil, gitu. Ya Pak Bidi siap ya, mengalah dengan Pak Haji Umbara, Pak Haji Didi, Pak Haji Kiki, kami mohon bantuan. Ya Pak ini juga. Ini Woodland juga
Om Ferry, mohon bantuan nih. Jadi mangga, syukur kalau yang hadir hari ini cukup 500. Bila perlu selesai acara COVID. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian percayakan, kami juga tidak berdiam diri. Kami terus melakukan langkah-langkah strategis. Koordinasi dinas pariwisata, lapangan sudah ingin seperti ini. Gitu. Setiap saat kita terus berkoordinasi. Kita tidak pernah putus. Itu barangkali. Jadi selesai ini mohon pengurus harian tidak pulang dulu untuk bagaimana kita plotting kegiatan. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati dan saya yang hadir, yang saya hormati, kawan-kawan dari pelaku usaha pariwisata dan pengurus paguyuban pengelola pariwisata Kabupaten Kuningan yang saya hormati. Terima kasih dan kami ucapkan dengan pertemuan pada hari ini. Ini adalah momentum yang sangat tepat yang kami tunggu-tunggu sebenarnya. Perlu kami sampaikan Pak Bupati, Pak Kadis, kami telah membentuk paguyuban pengelola pariwisata Kabupaten Kuningan yang substansinya sebenarnya untuk mensinergikan antara pengelola usaha pariwisata yaitu dengan pemerintah daerah. Kira-kira seperti itu. Berbicara masalah tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati, oleh kepala atau ketua masalah COVID-19, kami juga paham dan kami juga bisa merasakan bahwa yang namanya dengan adanya wabah ini tidak, dan saya sendiri sebagai pelaku usaha yang barusan gitu kan, katakanlah ketinggalan gitu kan, kakak saya 6 harinya pada hari ini kan COVID gitu, baru 6 hari, dan itu COVID itu ada, saya percaya gitu kan, COVID itu ada dan sangat memprihatinkan karena yang namanya orang terkena COVID dalam pengurusan aja kayak orang nista Pak, nggak ada orang yang mau. Malah saya sendiri turun tangan, alhamdulillah saya swab 3 kali negatif Pak, saya turun tangan langsung sampai ke pemulasaran di rumah sakit 45, memang ada Pak. Dan ini sebenarnya area COVID harus ada sebuah kejujuran Pak, hampir rata-rata semua tidak jujur. Pelaku diantaranya, maaf saya tidak mengeneralisir Pak Bupati, pelaku kebijakan diantara ada yang tidak jujur, sampai ke tengah teknis juga ada yang tidak jujur, bahkan sampai ke masyarakat itu tidak jujur. Manakala masyarakat sakit tidak mau diperiksa, ada masyarakat yang sakit langsung meninggal, itu kan langsung diurus jenazahnya, tidak mau diperiksa. 2 minggu ke belakang marak Pak yang namanya orang di tiap daerah, tiap kampung, tiap desa, bahkan di desa saya sendiri gitu kan, yang namanya bendera kuning itu 1 hari ada 4 orang, 1 hari ada 3 orang, marak 2 minggu ke belakang. Tapi itulah, udahlah, itu mungkinkah kehendak Allah. Insya Allah selama kita selalu bersabar dan kita berdoa, mudah-mudahan ke depan bisa dicabut oleh pemiliknya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati, bahkan dari Pak Kadis, kami sebenarnya memahami para pelaku usaha pariwisata ya, dengan adanya surat edaran Pak Bupati yang keluar tanggal 15 Juni, maaf, semua yang adanya pariwisata itu langsung open, nggak ada yang membadal. Kenapa? Tidak patuh. Ini wabah, satu wabah, yang satu ini adalah aturan. Karena aturan juga bukan semata-mata Pak Bupati di daerah yang mengeluarkan, itu ada konsiderannya, berarti aturan dari ada kepres itu kan, dan ada peraturan di dalam negeri yang menyangkut masalah wabah COVID kan gitu. Nah kami patuh di sini. Nah dalam hal ini dengan kepatuhan kami, bahwa kami ini sangat respon dengan adanya aturan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Jadi itu untuk kebaikan kita bersama. Yang jadi permasalahan ini bukan masalah pariwisata dibuka atau ditutupnya, maaf, karena ini wabah. Karena menutup atau membuka itu ada aturan main. Apalagi sekarang membukanya, kami nggak paham level 4, level 3 analisis seperti apa yang memiliki gitu kan analisis dan kajian, bahkan penelitian di lapangan, yaitu adalah pihak-pihak terkait ya, pihak terkait. Yang jadi permasalahan Pak Bupati, kurun waktu hampir 2 bulan, maaf, ini sebagai fakta, ini kita sebagai untuk teguran ke depan lah, ke depan ini seharusnya kami itu ada informasi, ada pembinaan
ada pembinaan, gitu kan, dari pemerintah daerah dengan pihak terkait lah, pihak terkait, pendataan yang valid dari pemerintah, karena yang mendatakan kan pihak pemerintah dari instansi terkait. Ya, seperti contoh sekarang adanya bantuan, kami kan tidak memiliki data yang valid, Pak. Yang memiliki data yang valid kan dari pemerintah. Apakah selama ini, gitu kan, tahu, gitu kan, dinas terkait tahu berapa orang di wisata Jabul, berapa karyawannya, berapa orang tukang dagangnya, berapa orang tukang parkirnya, berapa komunitas yang ada di situ. Ini kalau diakumulasikan di Kabupaten Kuningan ribuan. Nah, mereka dalam kurun waktu 2 bulan menjerit. Maaf, jangan berpikir bahwa kami seolah-olah memaksakan dengan adanya pertemuan ini untuk membuka tentang masalah bukan semata-mata itu. Pengen sentuhan, karena udah jelas kok, itu kewajiban negara yang dikatakan oleh Pak Kadis. Yang namanya negara itu wajib ada di dalamnya. Karena itu apa? Konstitusi. Negara wajib melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah daripada warganya, baik dari sisi keamanan, kesehatan, sisi ekonomi. Ya alhamdulillah kesehatan COVID ditutup, itu kan karena COVID merebak. Tapi dari sisi ekonomi, betul, semua dengan adanya COVID, ekonomi semua rusak, Pak. Kami juga sadari, tidak ada yang namanya sektor-sektor ekonomi yang tidak rusak dikarenakan wabah COVID. Hasil daripada penelitian saya secara pribadi, saya meneliti di Kabupaten Kuningan yang tidak terdampak dengan adanya wabah COVID hanya satu pelaku usaha pertanian, apa? Ternak susu sapi perah. Kenapa? Karena negara Indonesia selalu meminta mengimpor dari luar bahan susu ke Indonesia untuk kebutuhan di negara kita sendiri. Nah, dengan adanya wabah COVID, sementara pasokan bahan baku masih tetap itu, walaupun daya beli menurun, tapi harga masih tetap. Ternak susu saja yang tidak terganggu, Pak Bupati. Yang lainnya terganggu, Oke lah, kita tidak mau masyarakat lebih jauh terganggu atau tidaknya. Yang jelas kami memohon kepada pemerintah adanya perhatian, ada sentuhan, dan dinas sendiri harus bisa inilah. Kita kan dari dulu udah baik, Pak. Waktu yang pertama 3 bulan juga gak ada apa-apa. 3 bulan kita ditutup, nggak pernah yang namanya sektor pariwisata ngeyel, ngomong, ngecampur, nggak ada. Yang sekarang juga baru-baru ini yang kemarin, karena kita melihat makin lama kita pusing, Pak. Kita pusing, itu kewajiban negara. Ada lagi ini, Pak, sesuai dengan Perda nomor 18 tahun 2018 tentang visi misi Kuningan udah jelas di situ, maju agamis pinunjul, gitu kan, berbasis desa di dalamnya wisata, Pak, pariwisata. Dan sangat ironis, maaf Pak Bupati sedikit, sebenarnya kami ini lirik soalnya Pak Kadis, ini anggaran di Kuningan, anggaran COVID 56 miliar, masa kami bisa menyisipkan untuk kepentingan membantu, bukan kami, jangan, ini tanda kutip, bukan kami para pelaku usaha, para pedagang yang selalu kehidupannya ketergantungan terhadap pariwisata, para karyawan, para tukang parkir, dan yang membutuhkan di situ. Nah, hal masih tidak bisa memperjuangkan. Banyak teman setelah kami berbicara di media, teman-teman banyak ngomong, gitu kan, dari DPRD, katanya nggak ada usulan, Pak. Nggak banyak, Pak. Saya yakin paling Kabupaten Kuningan ribuan orang juga nggak bakalan habis 3 miliar, Pak. Dari 56 miliar, masa nggak bisa mensplit 2 miliar atau 3 miliar untuk kepentingan paling sembako atau uangnya 150.000 atau 200.000. Kalau dikatakan sekarang terlambat, enggak juga, Pak. Ini juga alhamdulillah. Tapi ini kalau terkomunikasikan dari awal, gitu kan, ini lebih enak. Dan ini sebagai cermin bagi kita, jangan terulang kembali hal-hal seperti ini. Dan kami itu berkomitmen, gitu kan, akan selalu sinergi dengan pemerintah daerah. Pembuktian, kami kok maaf, kami pelaku usaha yang legal, bayar pajak, apa retribusinya ke Pemda, Pak, gitu kan, bisa ke Pemda, bisa mendongkrak ke pendapatan asli daerah, gitu kan, ya. Terus kami bisa mendongkrak lajunya ekonomi di Kabupaten Kuningan dengan adanya karyawan, dengan adanya pedagang, dengan adanya hal orang-orang yang kerja di situ yang lainnya, komunitas, itu sangat membantu dan besar. Apalagi Kuningan itu
sangat luar biasa. Sektor pariwisata itu jadikan sebuah unggulan. Maaf sama ironis kalau ini hal ini terjadi. Jangan sampai terkesan, maaf Pak Bupati, maaf saya maaf Pak Kadis, terkesan Perda tahun 2018 ini ditabrak oleh kita yang membuatnya sendiri. Barangkali untuk sementara seperti itu. Barangkali Pak ada tambahan dari kawan Pak tadi gimana? Saya hormati Pak Bupati, dan yang saya hormati Pak Bupati juga kepala dinas dan rekan-rekan juga rekan-rekan para pengusaha wisata dan mungkin media ya di sini. Itu saya hanya mewakili curahan dari para pedagang komunitas wisata. Jadi dalam hal ini mungkin apa yang disampaikan tadi Pak Ketua betul. Kalau 3 bulan yang lalu kita tutup tidak ada masalah, dan ternyata di situ ada pembinaan, ada segala macam lah. Jadi kita rasakan semuanya. Nah kesininya ternyata ada kebijakan yang apalagi sampai level-level. Nah ini akan sampai level berapa gitu yang saya pertanyakan dan rekan-rekan juga. Dan di sini juga mungkin saya tidak bisa ngomong hanya untuk diri saya pribadi, tapi di sini juga mohon maaf jadi sedih karena para pedagang kami di Cibulang pun sama, setiap hari saya setiap buka mungkin itu banyak yang curhat dan pagi kapan buka kenapa saya ya ekonomi mungkin dari situ isi perut kan. Dan di sini juga mungkin saya tidak banyak bicara, ini ada fakta dan di sini ada pedagang yang mewakili para pedagang yang sebenarnya mungkin keseluruhan dan mungkin ya para pengusaha dan di bawahnya ada pedagang, ada tukang parkir, ada komunitas dan sebagainya. Mungkin saya ya hanya merasakan aja, tapi di sini juga insya Allah ada yang mewakili mungkin para pedagang. Waktu dan tempat dipersilakan, mungkin ada perwakilan dari para pedagang. Hormati beserta jajarannya, Ibu Dinas Pariwisata yang kami hormati, beserta bapak-bapak, ibu sekalian, para undangan yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Bu Neneng, salah satu dari sekian orang pedagang atau pelaku usaha yang ada di objek wisata, khususnya objek wisata Cibulan, yang sangat terdampak sekali dengan penutupan di objek wisata akibat kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran wabah COVID-19. Di sini kami sangat mendukung kebijakan Bapak atau kebijakan pemerintah tersebut, tapi kami mohon juga pada pemerintahan yang ada di pusat ataupun di daerah untuk memperhatikan nasib kami yang sangat ketergantungan dengan dibukanya objek wisata, khususnya objek wisata Cibulan dan objek wisata sekabupaten Kuningan. Kami ini membawa isi perut Pak, anak-anak kami, keluarga kami sangat ketergantungan dengan usaha yang ada di objek wisata Pak. Kami mempunyai beban bayar listrik Pak, mempunyai bayaran untuk anak-anak sekolah kami, sedangkan sekolah sekarang sekolah daring Pak. Tahun ajaran 21-22 itu harus memakai Zoom, berarti harus ada kuota. Kami butuh imun yang kuat biar kita sehat sekeluarga, tapi semua itu butuh biaya Bapak, butuh biaya. Kadang kami menjerit Pak. Salah satu contohnya, ini bukan cerita dari ilustrasi atau apa ya Pak, ini fakta kejadian diri kami sendiri, keluarga kami sendiri. Terjadinya itu 3 minggu yang lalu. Kami hanya punya uang 20.000 Pak. Anak kami ngomong, "Wah, tolong beliin kakak kuota, karena kalau kakak tidak beli kuota tidak akan bisa belajar dan akan mungkin bodoh atau ketinggalan." Nah, saya kasih uang 20.000 itu beli kuota 10.000, jadi tinggal sisa 10.000 Pak.
yang 10.000-nya itu ingin beli beras, Pak, karena kalau tidak beli beras mungkin tidak makan. Jadi saya beli beras, saya bingung, Pak. Tengah malam saya berpikir, kalau seandainya ini dibelikan beras, jajan anak saya gimana? Jadi saya bermunajat sama Allah. Biarpun saya bermunajat sama Allah, tapi kalau tidak dengan usaha, tidak akan ada rezeki datang dari langit, Bapak. Betul apa betul? Betul. Nah, pada akhirnya saya beli beras buat keluarga kami, Pak. Saya utang pinjam, tapi saya berpikir bagaimana caranya untuk bayarnya, sedangkan kami ini tidak usaha, Bapak, tidak ada usaha lain. Semua jalan ditutup, semua batas-batas waktu itu terbatas, tidak bisa kemana-mana. Saya menuruti Bapak peraturan pemerintah, sedangkan ada bantuan juga, Pak. Alhamdulillah saya tidak tersentuh, saya tidak dapat bantuan sama sekali. Padahal waktu itu saya lagi menjerit, Pak, menjerit hati saya, menjerit keluarga saya. Nah, Bapak, saya menuntut, kami mohon keadilan. Jika seandainya tidak dibuka, nasib kami ke depan mau makan apa, Pak? Tolong untuk pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah segera dibuka objek wisata, karena kami penghasilannya dari tempat wisata. Kalau memang ada rezeki saya, alhamdulillah. Tapi dengan kita usaha sendiri, karena kita ini masih muda, masih kuat. Yang kedua, mohon segera dibuka objek wisata di seluruh Kabupaten Kuningan, karena penghasilan kami ketergantungan pada objek wisata. Insya Allah di sini kami siap hidup berdampingan dengan keadaan yang sekarang. Yang terpenting menjaga prokes itu dengan ketat dan jaga imun kita dengan kuat. Mungkin itu saja Bapak percakapan kami. Terima kasih. Semoga Bapak Bupati bisa mengakomodir permohonan kami. Segera kucurkan dana bantuan dan objek wisata seluruh Kabupaten Kuningan segera dibuka. Setuju? Setuju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan kondisi di pemerintahan karena terkait satu dengan kebijakan pusat, tapi penjelasan Bapak mudah-mudahan itu terrealisasi, mudah-mudahan terlaksana dan tanpa ada sentuhan dari pusat, Pak. Jadi kita mohon kebijakan dari Bapak bisa memihak kepada pariwisata di Kabupaten Kuningan. Sebagian besar kita tidak bisa menghadirkan yang lainnya karena keterbatasan waktu dan juga barangkali keterbatasan tempat ya terkait dengan protokol kesehatannya. Jadi sebagian kecil saja yang kita bisa hadirkan sekarang ini. Besar harapan kami Bapak bisa memaklumi, memahami kenapa ada pertemuan atau silaturahmi saat ini. Jadi susah kita bicara, Pak, tapi itulah kenyataan yang ada. Jadi mic segera akan saya serahkan kembali ke siapa? Istilahnya keluhan, udah kelananya sebagai pelaku usaha. Insya Allah semuanya sudah kami dengar, kami rasakan bukan saat sekarang saja, dari sejak awal COVID, Pak. Selama itu kalau masih bisa yang bisa kami berikan untuk keleluasan kita beraktivitas berusaha, kami persilahkan. Namun untuk saat sekarang wayahnya saya minta
sambil berikhtiar, berdoa, semoga setelah PPKM level 4 yang ada di Kuningan ini besok bergeser. Secara fakta seharusnya kita ini level biru. Dari awal sudah saya sampaikan, naon alasannya saya perintahkan Pak Indra khususnya sebagai kepala dinas. Apa sih indikator apa? Semua indikator Pak. Tadi Pak Indra mengungkapkan ada yang level 2 Kabupaten Tasik Pak. Padahal punten, kalau dibanding-bandingkan data, sanding-sandingkan data, kita tidak lebih jelek, jauh lebih baik. Tapi gini gitu. Pernah satu kali saya pikir langsung dan saya sampaikan, punten Pak, maaf Pak Menteri, ini kenapa indikator-indikatornya karena satu daerah dengan yang lain yang kami rasakan. Analisa kami pribadi sendiri itu berbeda dengan apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah pusat. Punten Pak, pada saat saya menerapkan penyekatan, berhasil di tengah kota, berhasil di jalur-jalur protokol, ternyata pemerintah provinsi dan pusat monitor melalui satelit. Tinggalin Bapak, kasarnya itu nggak sesuai. Lihat coba, di pinggiran-pinggiran masih ada mobilisasi masyarakat yang masih cukup tinggi. Jadi termonitor melalui monitor yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun saya pernah kena teguran, betul berhasil penyekatan jalan protokol. Ternyata saya langsung cek ke beberapa desa, aktivitas di desa itu seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Itu termonitor Pak. Sehingga saya pun untuk yang saat sekarang tadi yang tercatat oleh kami 337 ya. Tapi kami berusaha sejak awal penanganan COVID, saya perintahkan kepada semuanya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Apa adanya sajikan. Saya tidak ingin, pertama tidak ingin melakukan kebohongan publik. Kami tidak ingin main-main karena ini urusannya dengan jiwa manusia. Apapun, level apapun, baik alhamdulillah, terburuk pun harus kita siap menerima. Supaya ini sebagai bentuk pembelajaran pula dengan kita semua. Saya selalu mengatakan gitu. Saya sering berdiskusi, Pak Lukman, berapa hasil monitoring dari Polres? Sekian, ini beda Pak Lukman. Itu sering terjadi. Tapi kan alhamdulillah, bedanya juga tidak batin Pak Lukman. Artinya Pak Lukman pun mengakui bahwa apa yang saya sajikan itu apa adanya yang saya sanggup memonitor selama 1 kali 24 jam. Setiap kali data itu kita laporkan ke sana. Hanya tadi terkait dengan hitungan saya, perkiraan saya optimis level 3 pasti. Bahkan saya berharap cek level 2, ternyata asup dari level 4. Level 2 di Jawa Barat kan izin Kabupaten Tasik. Tapi sajian datanya dengan kita pun lebih baik kita. Diprotesnya protes. Tapi bukan protes untuk membela diri. Tapi itulah yang terjadi. Tapi saya pun tidak bisa menyalahkan. Pertimbangan pemerintah pusat juga ada yang lain. Vaksinasi Kuningan sekarang baru mencapai 14% Pak. Karena kenapa terlambat? Pertama pasokan vaksinnya juga. Tapi begitu vaksin ada, waktu itu saya pernah melakukan vaksinasi di salah satu pasar. Dari ketersediaan vaksin 500 kan menang 18 orang Pak. Menolak semuanya. Tahap kedua alhamdulillah 150. Kita semuanya bergerak, makanya saya mohon tadi dengan semua sudah tervaksinasi, dibuktikan dengan surat keterangan vaksin, itu salah satu hal yang akan menjadi dasar acuan bagaimana satu tempat ini diizinkan untuk beroperasional. Paling tidak dari sisi pelayanan kami sudah siap. Pelayannya, petugasnya semuanya sudah tervaksin. Artinya ya kecil kemungkinan lah untuk sebagai penular maupun untuk sebagai yang tertular. Kalau kemarin kita disibukkan begitu ada yang terkonfirmasi tracking kepada 15 orang itu sanggup Pak Kiki PA tenaganya juga habis. Sedih Pak, 670 dokter se-Indonesia sudah lewat karena COVID. Waduh, luar biasa. Jadi petan Bu, kalau hatiku saya terima, mudah-mudahan ya
cepat pulih. Kasusah ibu, kasusah kita. Tapi kalau yang susah-susah amat pun nyarios ke kuring bu, nyarios ke abdi, nyarios ke semuanya. Insya Allah sampai detik ini saya tidak pernah melihat dan mendengar Kuningan kelaparan, Kuningan kurang gizi. Untuk hal itu mah insya Allah standar hidup ya. Kalau ada kesusahan hanya untuk ini, anak-anak harus maju, harus belajar, tidak punya kuota, nyarios ya bu. Nanti saya akan perintahkan sekolahnya untuk mengalokasikan dana bosnya untuk membeli kuota. Dan semuanya ini dimungkinkan. Hanya betul Pak Bidu, hesek, susah kita juga. Mudah-mudahan peningkatan kepedulian ini pasca COVID ini akan menjadi titik balik kita untuk meningkatkan kesolehan sosial di antara kita. Insya Allah Pak, selama ini begitu tadi, air jujur, air jujur, air nggak manfaatkan dan lain sebagainya. Sudah banyak operasi justisi, sudah banyak yang dikenai tindakan, sudah dikenai sanksi dan lain sebagainya. Nah itu, tapi lagi-lagi, ya alhamdulillah lah sekarang sudah mulai ada. Coba kemarin bisa saat mencekam sekali, hampir setiap saat kita mendengar sirine meraung-raung, kekurangan oksigen sampai-sampai hanya untuk mengisi 100 tabung oksigen dan penderitaan yang ada di bawah level kita. Insya Allah Pak. Nah, tadi bantuan sembako, mudah-mudahan 10.000 bantuan sembako akan kami gulirkan. Lagi-lagi tergampang pengadaannya Pak. Beras mau oke, standby, kita ngambil cadangan beras. Pengadaan sembako yang lainnya 10.000 gue ngahesekeun. Karena memang bukan ngahesekeun, nggak ada. Barangnya kadang-kadang telat Pak. Barangnya telat. Nah itu, tapi alhamdulillah untuk bantuan beras sekarang kami Kuningan dapat 1020 ton untuk kami sebarkan kepada calon penerima 100.261 penerima. Hampir desa kabagi kabeh lah. Coba Pak menang seberapa? Dapat berapa? Satuan langkung, berarti kan 100 KKL. Masih ada yang belum tercover. Masih. Coba data Pak Bu. Coba data. Saya juga sedang memperbaiki data Pak Bu. Data penerima itu juga sudah menerima bantuan-bantuan dari sektor lain, PKH, BPLT, BST, BSD menang. Sementara yang belum juga ada. Tapi itulah kebijakan. Mudah-mudahan sambil berupaya agar kebijakan itu dari pusat sampai ke bawah itu sinkron. Datanya mudah-mudahan baik. Coba penyaluran beras 100.000 penerima. Kalau saja dilibatkan kebijakan yang menjadi kebijakan pemerintah daerah, pusat tambahan Indomie, tambah terigu, tambah minyak, tambah susu, tambah naon, ya paling tidak beban per bulan ini terselesaikan. Tidak mungkin ada ibu lagi yang mengeluh persoalan itu. Tapi karena data juga yang harus banyak kita perbaiki, insya Allah kami sedang berbuat. Besok ada di Kaduela Pak, terus ada di Singkup, ada di Singkup. Singkup juga daerah wisata ya Pak ya, area wisata. Coba ada P2 giringkan itu, berapapun yang ada hadir di situ akan kami layani. Selesai ada P2. Benar. Ada juga daerah Pancalang, ada juga daerah Pasawahan, ada juga Cikana Mekar. Besok kami akan ada hampir di 8 desa di wilayah utara. Silakan bapak-bapak datang, giring KB karyawan bapak untuk cari vaksin. Nanti saya akan monitor di sana. Pak, ini malah penduduk desa yang ngeles pokoknya masuk itu. Ngubung darah itu. Pokoknya disuntik, caciannya. Nah, kade, saya mau istilu kali Pak. Kudu Pak. Usulan sia heula. Usulan sia heula. Ayo lansia tegas tinggal saya sapa. Saya lansia kok. Itu Pak, cobalah dimotivasi dengan selesainya vaksinasi, saya akan lebih besar hati kalau ya itu pariwisata. Rumah makan udah level 3 ya saya diatur. Aneh. Artinya mungkin bukan mengesampingkan sektor pariwisata yang bisa menggerakkan ekonomi, bukan. Tapi berenang air lebih prioritas yang harus kita perhatikan.
itulah kebijakan. Punten Ibu, yang namanya kebijakan ini bukan untuk satu kelompok apalagi perorangan, tapi untuk semua. Atau nuhun. Daripada database yang ada para wisata yang ada di Kabupaten Kuningan, gitu kan. Jadi kami tidak akan buru-buru langsung menerima karena ini perlu kepastian. Dan kalau kami buru-buru, hati sih bunga, gitu kan. Walaupun tidak ada kata terlambat lah bunga. Cuma perlu ada menginventarisir data dari seluruh Kabupaten Kuningan yang usaha para wisata. Kan gitu. Nah ini kan pengurus nanti perlu kita bermusyawarah biar akurat, gitu kan. Nanti pengalokasian juga butuhnya berapa, gitu kan. Yang sekarang masuk berapa, kekurangan berapa. Nanti biar akurasi datanya hasil daripada unrepuk dan pendataan di lapangan. Barangkali kalau syukur kalau Bekali sudah punya data, nanti kami bisa mengadopsi daripada data yang ada. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, Pak Bupati, kami hasil musyawarah yang kemarin sudah berbicara dan sudah ada kesepakatan meminta untuk divaksinasi daerah pariwisata tiap destinasi gak apa-apa, karena kami berkomitmen bagi karyawan, bagi pedagang, bahkan sampai tukang parkir komunitas yang ada yang ketergantungannya di pariwisata tiap destinasi masing-masing, itu kita wajib hukumnya divaksin. Kalau tidak divaksin, jangan dulu bekerja, jangan dulu ikut parkir, jangan dulu dagang. Bukan arti dilarang, jangan dulu gitu. Itu udah kesempatan kami, kira-kira seperti itu. Dan untuk bantuan, maaf kalau bisa bukan sembako saja, memintalah, ini kan lagi perubahan anggaran Pak Bupati, mintalah dengan uangnya lah, dengan untuk orang pedagang, gitu kan. Uangnya 200 ribuan ditambah lagi lah untuk pedagang, untuk tukang parkir. Kalau Pak Umbara nggak usah lah, gitu kan. Pak Cikiki nggak perlu, gitu kan. Untuk pedagang lah, untuk pedagang, karyawan, nggak gede-gede, udah nyongkel, tina APBD perubahan. Kira-kira seperti itu Pak. Pak Cikiki. Jadi intinya saya hanya ingin tadi seperti Pak Ketua bilang, ayo kita jujur, kejujuran. Jadi dari semua pihak, saya bukan ria setiap hari Jumat, saya alhamdulillah dalam kondisi pokore yang orang lain tidak tahu pokore sampai ke mana, masih bisa berbagi. Bukan berarti, ya pun kan sekali ini kita di sini mudah-mudahan para pengelola wisata bukan pemain sinetron ya. Jangan jadi pemain sandiwara. Kita dari awal ini tujuan mau ketemu Bapak itu kita ingin penjelasan. Kurang lebihnya kita sudah dijelaskan urusan keadaan COVID, urusan apa sebenarnya kita bukan tidak mau tahu, tapi kita harus tetap mengikuti dalam keadaan level 2, jadi level 4, level 2. Kita kan intinya ingin ada kejelasan awalnya, tapi sudah diperjelas. Cuman yang ke depan yang saya harapkan, ayo kurang pengelola wisata karena kompak bukan dalam hal yang tidak baik, dalam hal yang baik. Dan saya selalu mengajak ke Bapak semua ASN pun kan nih yang tidak terganggu oleh PPKM penghasilan. Nah, jelas-jelas mah ayo tuh Kuningan gerakan. Kalau kita punya Bapak yang baik, punya Bapak yang sangat bijaksana. Lain tuh pujian nanti kalau yang dipuji karena memang nggak ada Bapak seperti itu. Tapi kurang lebihnya saya merasakan ini dari ABCD para pengelola ini Pak, bukan sarasna atau selami Pak. Ngarajakan ke abdi teh hoyong itu hoyong ieu kumaha nyada kudu kumaha. Bapak juga abdi ngajelaskeun, Bapak juga ngambil kebijakan pasti kan mengikuti yang di atas gubernur kumaha menteri. Nah, kurang lebihnya ada salah satu wilayah yang kok bisa level 2, kita yang harusnya level 2 jadi level 4. Mungkin ya kita yang awam, oh meureun itu mah wanian. Nah, tuh jadi abdi kagerak. Mungkin pengelola wisata juga harus wanian, udah kita di luar dinas, kita kumpul. Kemarin akhirnya terkumpul, tidak ada yang ngasih tahu ke Pak Kadis, ini nggak ada. Kita memang punya niatan, ayo pengelola wisata kurang kompak benar supaya orang terus. Dan kita bukan orang munafik Pak, walaupun saya bisa berbagi, saya berharap ada perhatian Pak dari dinas atau dari Bapak langsung. Alhamdulillah, dan pasti ayo Bapak mah bukan apa-apa, bukan saya belain. Sakuningan udah diurus ke Bapak. Tapi abdi kamari nyarios pengelola wisata kok asa-asan disentuh. Tuh HBK gitu. Tapi bukan sesuai itu yang saya harapkan. Seperti ini, harusnya kayak begini nih, jangan ide dari kita muncul tuh. Ayeuna urang geus arengak-ngaknya. Betul, kurang lebih 4 bulan yang lalu kita tutup waktu pertama PSBB, kita tidak terlalu merasakan, padahal terdampak. Tapi dia kunaon can ge 2 bulan geus ngajareun. Ya. Karena kita belum memang dalam keadaan mungkin bukan berarti belum persiapan. Sama, tidak diduga akan seperti ini kan. Corona teh panjang-panjang. Ya.
Jadi itu aja Pak, saya mah hanya menambahkan untuk ke depan, ayo pengelola wisata kita harus semakin kompak. Tadi betul bersinergi dengan dinas, tolong dinas juga yang selama ini saya anggap baik dengan para pengelola wisata bisa semakin baik lagi, dan ayo kita buktikan kejujuran kita masing-masing. Yang jelas kami khususnya Pak Kiki bukan pemain sinetron ya, saya asli ingin berjuang untuk wisata Kuningan. Sampai saya sudah berjanji ke Pak Ketua, ke Pak Abidin, sudahlah terima jadi ketua, jangan hanya sarana pengelola wisata di Kuningan. Kalau saya bukan tidak mau bertanggung jawab, saya siap mendukung. Nanti insya Allah ke depan kita akan gabung dengan Jawa Barat. Habis siap pengelola wisata Kuningan ini, setelah ada namanya kan kemarin, kita nanti sudah terbentuk, daftar yang jelas, kita masuk ke Asosiasi Wisata Jawa Barat. Dan itu memang tidak mesti sama dinas, tapi nanti kita yang memberitahu ke dinas. Sebaiknya sih dari dinas ke kita. Karena jujur Pak, sampai sekarang kita melihat merasa belum disentuh. Saya nggak ngomong tidak disentuh, belum disentuh sama sekali. Janji pun tidak ada. Nah, termasuk kemarin yang punten banyak yang tabungan BJP. Masa tanggal 30 harus kumpul di Garenya Oke, tanggal 30 kan nggak lucu. Nah, ke depan kita perbaiki semua. Saya tidak menyalahkan salah siapa, tapi yang penting ke depan ayo kita bantu. Kami siap Pak, pengelola wisata ngebantu Bapak juga tolong Pak Bupati perhatikan kami pengelola wisata, karena kalau tidak salah wisata itu penunjang ketiga di Kuningan, bukan penunjang pertama. Yuk, kurangin pengelola wisatanya, kita akan saling sama-sama mengingatkan, majukan Kuningan, buktikan bahwa desa wisata yang sekarang sedang semangat, mungkin jangan sampai berkurang oleh Pak Bupati. Desa wisata, desa kita tunjukkan bahwa kita semangat, dan mohon ke depan kita lebih sering lagi bersilaturahmi. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika di awal-awal persoalan kedua, mungkin Pak Haji Kiki pernah ingat saya curhat dan minta ketemu mau bertemu, tapi tidak jadi nih. Kenapa tidak jadi? Untuk Pak Bupati ada, jadi saya bersyukur. Ada perasaan trauma ketika saya mengumpulkan beberapa kawan, mungkin sore ada di medsos Pak. Habis pariwisata berkerumun lagi. Padahal yang mau dikumpulkan saat itu hanya 5 orang. Apa-apa Pak, tujuannya benar mah. Nah, itu yang ini mungkin bahasa saya Pak, mungkin tidak usah saya terjemahkan. Sampai hari ini kenapa kami terus masuk, walaupun ada juga yang mengatakan saya mah taat aturan, dinas pariwisata harus WFH 100% taat aturan, tapi kami sepakat kita layani masyarakat. Ini untuk permakluman nih. Sehingga 2 kali mau bertemu di bulan Juni, teman saya habisnya Pak Hadis sudah pulang ngobrol iseng ke sore asup karena medsos, asup karena Facebook, tidak jadilah di sini. Ya, sudah ditambah seperti itu. Pada saat ada pertemuan Bitcoin, kami diminta oleh Wakil Rakyat, udah habis pariwisata, ulah kegiatan apapun. Itu untuk kemakluman, tidak bermaksud apa-apa. Makanya ini hikmahnya, yuk kita bareng-bareng. Bukan kami tidak mau menyentuh, kami ke lapangan. Tuh Karwela mungkin leduk lah, kita ke daerah pasokan terus gitu ke lapangan untuk melakukan komunikasi. Tapi ke DPW saya batasi. Nah itu barangkali insya Allah ini koreksi yang harus saya terima. Tapi permakluman dari Bapak nanti pada akhirnya tidak mungkin saya bukakan, tapi ini harus ada komunikasi yang muarah sehingga kita bisa berperan maksimal. Kalaupun data kami berkurang, ya, termasuk kami kemarin sudah menyiapkan diri. Semua kepala dinas Jawa Barat siapkan diri ketika ada perintah dari Pak Gubernur diisukan kudu asup. Sebab ketika nyebut isukan, ngambain aja bisa 2 poin, 3 poin. Dan betul Pak, kalau kita sebutkan ini ada jangka 5 hari, budaya di kita bisa seminggu, bisa setengah bulan. Makanya kenapa Pak Gubernur melalui Pak Kadis Parkul Provinsi, begitu hari Kamis kita pertemuan, Jumat isukan paling telat kan semua guru ke Jawa Barat. Walaupun akhirnya sampai saat ini pun data masih ngalir kalau harus dibuka. Tapi kita harus ada warning. Jadi di bangsa kita itu manajemen kecemasan seringkali harus dibangun. Pokoknya paling telat isukan, padahal masih sama HDG kan gitu ya. Ini
datang ayo. Memang kami dari provinsi dapat informasi isukan guru Andos, jadi kami ngelembur dari. Tapi sampai hari ini itu data yang kami masuk terus diberikan. Jadi kami masih update data Pak Haji. Untuk maaf, kalau disebutkan ini waktunya sampai minggu depan, mungkin bisa bulan depan lagi. Itu untuk dimaklumi. Nah oleh karena itu maka saran masukan insya Allah akan kami tindak lanjuti Pak, termasuk data yang kami terima sampai saat ini 2.255, mohon diterima sambil koreksi jalan. Kemudian data sembako yang dari APBD Kabupaten sejumlah 1.792, mohon diterima di awal dulu sambil ada perbaikan proses Pak. Gitu. Jangan sampai ada reaksi ini ulama sangka bagi. Dan saya sepakat dengan Pak Bupati, kita selesaikan satu-satu. Selesai rapat ini kita tentukan zona mana dulu yang bisa meng-cover 500 orang selesai. Baru nanti secara bertahap. Karena kami juga tidak punya gudang tadi. Jadi kalau misalkan nunggu yang nanti datang, isi tumpuk. Jadi selesai acara ini mohon tidak keluar dulu. Kita sepakati vaksin mau di mana, kapan kita akan jadwalkan. Kami akan lapor ke Bupati. Kemudian sembako yang 500 kita sepakati itulah rebutan gitu ya, zona mana dulu, hasil kesepakaman nanti teman-teman pengurus. Itu aja barangkali Pak Bupati tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha wisata kuningan. Pak, saya mau ada bahan ya, makanya saya undur diri dulu, malah di sini ada Pak Tosek ini untuk penyaluran sembako. Kalau saya sih nyara. Oke, jadi audiens atau silaturahmi ini kita tutup dengan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.